Cerita dongeng Abu Nawas dan pencuri. Dongeng ini dari negeri Timur Tengah. Apa? Aku kehilangan 100 keping emasku. Kurang ajar. Seru saudagar kaya. Saudagar kaya tidak menyangka rumahnya yang dijaga dengan ketat bisa dimasuki pencuri. Hal itu membuatnya sangat geram. Ia ingin tahu siapa yang berani mencuri kepingan emas miliknya. Saudagar kaya lalu memasang sebuah pengumuman. Ia akan menyerahkan sebagian emasnya kepada pencuri jika pencuri itu tidak mau mengembalikan kepingan emas miliknya. Namun hal itu sama sekali tidak membuat si pencuri mengembalikan emas tersebut kepada saudagar kaya. Saudagar kaya pun kembali membuat pengumuman. Ia akan menyerahkan semua emasnya kepada pencuri asal pencuri itu mau mengaku perbuatannya. Tentu saja tidak ada seorang pun yang datang kepadanya. Pencuri itu sangat senang sekali. Rupanya jati dirinya tidak diketahui oleh saudagar kaya. Akhirnya saudagar kaya membuat sebuah sayembara. Ia akan memberikan semua emas itu kepada siapa saja yang bisa menemukan pencurinya. Sayembara itu diketahui oleh para penduduk. Ternyata banyak sekali yang ingin mengikutinya. Aha, aku akan berpura-pura mengikuti sayembara itu. Ucap si pencuri itu. Hampir semua penduduk mengikuti sayembara itu, termasuk si pencuri emas. Ia melakukan itu agar tidak ada yang curiga kepadanya. Beberapa hari kemudian, tidak ada satupun orang yang berhasil menangkap pencurinya. Saudagar kaya itu pun teringat dengan Abu Nawas. Iya, ada Abu Nawas lah yang bisa menyelesaikan masalahku. Ucap saudagar kaya itu. Tetapi Abu Nawas sedang tidak ada di rumahnya. Seminggu lagi ia baru pulang ke rumahnya. Mengetahui bahwa saudagar kaya hendak meminta bantuan Abu Nawas, si pencuri jadi ketakutan. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Abu Nawas. Wah, lebih baik aku segera pergi dari desa ini. Ucap si pencuri. Tapi jika aku pergi, penduduk akan tahu bahwa akulah yang mencuri emas itu. Bagaimana ya? Tambah si pencuri itu. Akhirnya si pencuri itu memutuskan untuk tetap tinggal di rumahnya apapun yang terjadi. Ia merasa cemas dan takut jika rahasianya sampai terungkap. Seminggu kemudian Abu Nawas pulang dari bepergian. Saudagar kaya pun segera menemuinya. Ia menceritakan masalahnya kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengerti. Ia akan mencari jalan keluar untuk menemukan pencurinya. Kumpulkanlah semua penduduk besok pagi. Pasti aku akan menemukan pencurinya. Ucap Abu Nawas. Saudagar kaya pun pulang. Ia memerintahkan pembantunya untuk mengumpulkan semua penduduk besok pagi. Keesokan harinya, semua penduduk sudah berkumpul. Di sana juga terlihat saudagar kaya yang sedang menunggu Abu Nawas. Beberapa saat kemudian datanglah Abu Nawas dengan membawa bambu yang begitu banyak. Untuk apa Abu Nawas membawa sebegitu banyak bambu? Gumam saudagar kaya, namun ia tidak berani menanyakan langsung kepada Abu Nawas. Ia yakin bahwa Abu Nawas dapat menemukan pencurinya. Kemudian Abu Nawas membagikan bambu itu kepada semua penduduk, termasuk kepada si pencuri. Semua bambu yang aku bagikan kepada kalian sudah aku beri mantra. Besok kalian kembalikan ke sini dengan membawa itu. Bambu itu akan menunjukkan siapa pencurinya. Ucap Abu Nawas. Bagaimana bambu ini bisa menunjukkan siapa pencurinya, Abu Nawas? Tanya salah satu penduduk. Besok pagi
bambu itu akan bertambah panjang 1 jengkal jika dipegang oleh orang yang mencuri emas milik saudagar kaya. Seru Abu Nawas. Akhirnya semua penduduk pun paham mereka tidak perlu takut bambu miliknya akan bertambah panjang karena memang mereka bukanlah pencurinya. Ulala, namun rupanya si pencuri kebingungan. Ia mulai mencari cara agar bambu yang dimilikinya tidak bertambah panjang sejengkal. Malam itu pencuri memotong bambunya sepanjang 1 jengkal. Ia yakin dengan memotong bambu itu 1 jengkal, maka bambu miliknya tidak akan terlihat bertambah panjang dengan yang lain. Pagi harinya si pencuri berkumpul dengan penduduk. Mereka menyerahkan bambu itu kepada Abu Nawas satu persatu. Abu Nawas pun mulai mengukur bambu itu. Tentu saja bambu milik pencuri terlihat berbeda, sebab bambu tersebut lebih pendek 1 jengkal karena sudah dipotong. Akhirnya Abu Nawas menemukan pencurinya. Sebenarnya bambu yang diberikan Abu Nawas adalah bambu biasa, jadi tidak akan bertambah panjang seperti katanya. Jadi ia tahu siapa pencuri itu pasti akan memotong bambunya. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan 100 keping emas dari saudagar kaya dan sebagian besar ia bagi-bagikan ke rakyat miskin. Nah, pesan moral dari cerita ini, orang yang berbuat jahat hidupnya tidak akan tenang. Ia akan selalu diselimuti oleh rasa takut dan gelisah. Dan jika kita memiliki rezeki berlebih, sebaiknya kita membagikannya dengan saudara kita yang membutuhkannya.